Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الآية أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan pada saat ini kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semua sudah sama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa saja yang kita infakkan pada saat ini, baik infak kesempatan, infak waktu, rasa ngantuk kita, rasa lapar kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh dan menjadi kafaroh dosa-dosa kita sekalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Walaupun kita berjalan mundur atau bahkan kita duduk terdiam, tetap kita disebut berjalan. Karena waktu itu tidak pernah menunggu kita. Waktu terus bergulir, waktu terus berjalan, tidak pernah berhenti, apalagi mundur. Oleh karena itu ada satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Takwir ayat 26, Fa'aina tadhabun. Mau pergi kemanakah kalian? Satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab ini. Tetapi pertanyaan ini kita genggam di dalam hati. Memang kita mau pergi kemana kita? Ada yang cepat-cepat. Dalam bahasa Jawa ada yang kesusu. Ada yang santai. Ada yang leha-leha. Tetapi pertanyaannya sama. Yaitu fa'aina tadhabun. Mau pergi kemanakah kalian? Nah ternyata ayat berikutnya yaitu in huwa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi sekalian alam, bagi siapa? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi orang yang berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini adalah satu pedoman yang mesti kita pelajari, mesti kita pahami kenapa di sana ada petunjuk mau pergi kemanakah kita. Nah, jangankan untuk pergi nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk ke Jakarta saja. Kita mesti ada petunjuk-petunjuknya. Harus mengikuti aturan dan petunjuk-petunjuknya. Kalau kita tidak mengikuti aturan dan petunjuknya, tidak akan sampai ke Jakarta. Makanya di setiap jalan, setiap tikungan ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambu lintas dan juga petunjuk jalannya. Maka hendak kemana kita? Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita mau untuk menempuh jalan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yasta'una." Kalian tidak dapat menempuh jalan itu. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwa kita mampu menempuh jalan itu. Makanya kita duduk di sini. Bisa mengabdikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita soleh. Bukan karena kita hebat. Bukan. Oleh Allah dipilih. Bahwa kita terjaring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk singgah di Masjid Al-Mi'raj ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk bersegera zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit orang pada saat ini masih belum sampai ke masjid. Bahkan orang itu tidak tahu bahwa ini hari Jumat. Kemudian ada juga orang yang hari Jumat itu ngapain sih? Mau apa sih? Mereka tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua bisa enak, bisa nyaman untuk berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyasa Allahu Rabbul Alamin, kecuali semuanya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pantas kita ucapkan pada saat ini adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa ketika keluar dari rumah untuk bepergian, maka diajarkan oleh Nabi yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu. Artinya ketika kita berjalan, ketika kita berkendaraan, semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya dekatkan diri kita selalu dan zikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimatnya la haula wa la quwata illa billah. Ini ada dua kalimat. Yang pertama la haula, yang kedua quwata. Haula dan quwata diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, kekuatan. Daya dan upaya, duanya sama, cuman fungsinya yang berbeda. Kalau la haula itu, la haula an maksiatilah ila biismatihi. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah kecuali diperlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dilindungi kita dari bahaya itu, dari bahaya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tidak tertarik dengan maksiat, kita tidak tertarik dengan berjudi atau berzina, itu bukan karena kita soleh, tetapi oleh Allah diberi kemampuan dan kekuatan untuk menghindarkan diri dari maksiat itu. Kalau dalam kendaraan mah rem yang bagus. Ketika ada bahaya di depan, kita mampu mengeremnya dengan kuat, dengan indah dan enak dan nyaman. Namanya la haula. Kemudian quwata adalah la haula wala quwata illa taatillah illa mautiha. Tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah illa bimaunatihi, kecuali dengan kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa mampu melaksanakan sholat Jumat ditulungan ku Allah. Diberi pertolongan oleh Allah supaya kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati kita mesti bersihkan. Kenapa? Karena ada satu dosa yang lebih bahaya daripada berzina, daripada bahaya berjudi, mencuri. Apa itu? Yaitu bahaya ujub, yaitu bahaya takjub terhadap diri sendiri. Karena takjub ujub itu merasa diri kita soleh, merasa kita diri benar sendiri, maka amal-amal soleh kita akan terbakar dengan perasaan seperti itu. Oleh karena itu, ucapkan terus la haula wa la quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa fi inayatihi wa taufiqihi yahtadu dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti ini.
innahu kana yaqul. Sesungguhnya dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berdoa kepada Allah, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup ini menempuh jalan ini meminta 4 perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Allahumma ini as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk. Berikanlah kepadaku hidayah. Berarti sebelum apa-apa yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu dulu, pengetahuan dulu. Seperti Bapak semua pergi ke Jakarta itu tanpa pengetahuan bagaimana keadaan Jakarta itu, harus naik apa, harus melalui jalan apa, itu harus pada ada ilmunya. Tanpa ilmu kita tidak akan sampai ke Jakarta sana. Itu untuk menempuh ke Jakarta saja, apalagi sekarang kita akan menempuh jalan yang sangat jauh. Yaitu ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita bukan di Bandung, bukan di Jakarta. Kampung halaman kita itu adalah tempat lahirnya ibu bapak kita, yaitu Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Itu kampung halaman kita. Tanpa pengetahuan yang jelas, tanpa pengetahuan yang sempurna, tidak akan sampai ke sana. Makanya yang pertama yaitu Allahumma ini as'aluka huda. Nah, al-huda petunjuk itu ada 2. Yang pertama adalah hidayatul dilalah dan juga hidayatul taufik. Hidayatul dilalah yaitu hidayah yang mesti dicari oleh kita. Mesti dipelajari oleh kita. Mesti getol sering membaca Al-Quran. Sering membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering datang ke pengajian. Sering menggunakan kajian-kajian. Baru itu kita mendapatkan hidayatul dilalah. Nah, ketika hidayatul dilalah sudah punya, sudah pintar, mampukah kita menjalankannya? Belum tentu. Kita mesti minta kepada Allah kekuatan untuk melaksanakan hidayatul dilalah itu, yaitu hidayatul taufik. Makanya di dalam sholat kita minimal 17 kali kita memohon kepada Allah petunjuk, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Bukan jalan yang lurus bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara berwudu, bukan. Tetapi ketika ilmu-ilmu itu sudah ada, tetap kita meminta petunjuk, yaitu kemampuan untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk yang hidayatul dilalah itu. Makanya kedua hidayah ini kita mesti paralel. Yang pertama dicari, yang kedua diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu yang tertinggi, yaitu hidayah atau petunjuk. Kemudian yang kedua adalah wattuqa. Ya Allah, mampukanlah kami semua menjadi hamba-hambamu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wattuqa di sini adalah aplikasi dari menjalankan petunjuk-petunjuk hidayatul dilalah itu, maka kita akan merasakan nikmatnya takwa itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan takwa, at-taqwa hahunna, at-taqwa hahunna, at-taqwa hahunna. Nabi SAW mengisyaratkan ke dalam dadanya bahwa takwa itu hanya bisa dirasakan dengan dada kita. Ketika kita sholat nikmat, berzakat, bersedekah, terasa nikmat. Itu tanda-tanda kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wal afaf. Wal afaf yaitu ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk menghindarkan diri, tidak maksiat kepadamu. Nah, senantiasa ini harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi la ilaha la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk bertakwa dan juga untuk menghindarkan diri kepada Allah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wal ghina, yaitu kecukupan harta. Nah, berarti itu yang terakhir. Harta untuk dicari yang terakhir. Yang pertama petunjuk, bertakwa, kemudian jauhi maksiat, kemudian minta kepada Allah, yaitu al-ghina.
Al-ghina itu bukan berlebih, tetapi cukup. Beda orang yang berlebih dengan orang yang cukup. Selalu cukup. Cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk pergi haji, cukup untuk bersedekah, cukup semuanya, tidak berlebih. Tetapi orang yang berlebih itu belum tentu cukup. Nah, orang yang berlebih belum tentu cukup disebutnya bukan al-ghina atau ghaniyun, bukan. Atau tetapi namanya tajirun. Ya. Gula agnia, bukan agnia tapi tajirun. Tajirun mah orang itu berlebih. Maka sifat tajirun itu seperti tajir, yaitu pedagang. Pedagang itu sifatnya hanya diiklankan saja. Diperlihatkan kepada orang lain punya kekayaan. Dimakan sama dia tidak. Dimakan sama keluarganya tidak. Apalagi kalau dikasihkan sama orang lain. Hanya diperlihatkan saja. Kalau ada yang beli baru dikeluarkan. Nah itu makanya tajirun. Apalagi kalau tajir melintir dia. Nah, makanya yang diminta kepada Allah bukan tajir, tetapi agnia, kecukupan. Nah, hari ini sedang Jumat rahimakumullah, maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, di tempat yang baik, diurus, dimandikan dan disalatkan serta dikuburkan oleh orang-orang yang baik, dan juga mudah-mudahan nanti dikumpulkan juga bersama orang-orang yang baik dan soleh, terutama dikumpulkan dengan junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian selamat di perjalanan, diberikan kelancaran, dan juga mudah-mudahan hasilnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sabnya diluruskan, dirapatkan. Yang masih di luar kalau bisa masuk dipersilahkan. Yang masih kosong harap diisi. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.